Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa protokol kesehatannya 5M. Menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Kembali lagi dengan pelajaran ekonomi kelas 10. Untuk pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi bersama saya, Ibu Rayi Wigati. Ilmu ekonomi berawal dari suatu permasalahan, yaitu kelangkaan. Ya, kita akan memahami kelangkaan dengan sebuah contoh ya. Misalnya kondisi yang sedang kita hadapi sekarang, kelangkaan oksigen. Karena kasus COVID-19 semakin meningkat, banyak orang yang mencari oksigen. Maka kalian yang sekarang sehat walafiat, jangan lupa banyak bersyukur karena oksigen yang kita hirup itu Allah berikan secara cuma-cuma. Banyak di luar sana yang mencari oksigen ke sana kemari, dan kalaupun ada, harganya sangat melambung tinggi. Dari contoh tersebut kalian sudah bisa menerka ya, kelangkaan itu berarti suatu keadaan di mana barang yang kita cari itu sedikit gitu. Nah, kita akan tahu lebih banyak tentang kelangkaan. Kelangkaan itu disebut apa sih? Yaitu ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang ada, sumber daya yang terbatas. Jadi kebutuhannya meningkat, sedangkan yang kita butuhkan itu sangat terbatas atau sangat sedikit. Maka terjadi kelangkaan. Nah, kelangkaan itu sebuah masalah kan? Maka muncullah sebuah ilmu, yaitu ilmu ekonomi. Nah, jadi ilmu ekonomi itu berawal dari sebuah permasalahan di mana ketidakseimbangan antara kebutuhan kita dengan sumber daya yang ada, begitu. Pengertian ekonomi yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari dua kata, oikos yang berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Kalau kita jabarkan lebih detail, ekonomi itu aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam sebuah rumah tangga. Gitu. Jadi ada aturannya ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari. Gitu. Kemudian ilmu ekonomi ada sejak tahun 1776 ya. Berawal dari buku salah seorang ilmuwan, yaitu Adam Smith. Dari sini beliau disebut sebagai bapak ilmu ekonomi karena yang mencetuskan ilmu ekonomi di awal, yaitu di buku The Wealth of Nations. Ilmu ekonomi itu ada pembagiannya atau ada klasifikasinya. Nah, jadi ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3. Ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Dalam teori ekonomi itu dibedakan menjadi ekonomi makro dan ekonomi mikro. Kita akan pelajari lebih lanjut. Ya, yang pertama ekonomi deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Bagaimana? Jadi Badan Pusat Statistik itu lembaga yang tugasnya mendata setiap permasalahan, salah satunya itu di bidang ekonomi ya. BPS mendata misalnya tentang kondisi pengangguran di Indonesia, didata angka-angkanya, kemudian pertumbuhannya sejauh apa, dan permasalahan-permasalahan yang lainnya seperti kemiskinan, pertumbuhan ekonomi. Nah, itu yang disebut dengan ekonomi deskriptif, yaitu data yang menggambarkan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Di bagian yang kedua itu ada teori ekonomi, itu kumpulan asas dan hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Nah, jadi ada landasannya ya. Nah,
Teori ekonomi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Kita bahas teori ekonomi mikro terlebih dahulu. Jadi di sini mempelajari perilaku individu sebagai konsumen dan perilaku perusahaan di sini sebagai produsen dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Misalnya di sini perilaku konsumen itu berbelanja, mengatur keuangan, ya, dalam lingkup rumah tangga konsumen. Kemudian di rumah tangga produsen pun sama. Ilmu ekonomi digunakan untuk misalnya bagaimana mengelola keuangan di suatu perusahaan, kemudian mengelola personalianya atau tenaga kerjanya, produksi dalam sebuah lingkup kecil di masing-masing perusahaan. Gitu. Itu ekonomi mikro. Ya, dipelajari di masing-masing rumah tangga, baik itu rumah tangga konsumen maupun rumah tangga produsen. Kemudian teori ekonomi makro. Makro itu berarti besar, secara meluas. Meneliti fenomena ekonomi yang luas seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat harga, kemiskinan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketiga setelah teori ekonomi ada ekonomi terapan, yaitu analisis ekonomi teori digunakan untuk membuat atau merumuskan kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Ya. Contohnya diterapkan di koperasi, ekonomi pembangunan, ya, ekonomi moneter, manajemen, dan ekonomi internasional. Jadi contohnya kalau kalian koperasi ya, kalau kalian lihat koperasi itu berupa toko. Sebenarnya itu sebuah lembaga. Toko itu hanya bagian dari unit kerja koperasi. Lembaga, di mana lembaga tersebut menggunakan ilmu ekonomi. Jadi penerapannya bisa di koperasi, ekonomi pembangunan secara umum, internasional, di manajemen perusahaan, itu disebut dengan ekonomi terapan. Selanjutnya, baru-baru ini kita juga membahas tentang ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah itu sebuah sistem ya. Sebuah sistem yang juga diterapkan di Indonesia. Kalau kalian tahu, beberapa bank ya ada yang menggunakan prinsip syariah. Itu tentu saja mengacu pada teori ekonomi syariah. Apa sih ekonomi syariah? Ilmu pengetahuan syariah yang membahas seluk-beluk ataupun permasalahan seputar ekonomi yang ada di masyarakat dengan berlandasan pada nilai-nilai keislaman. Kalau kalian tahu bank, itu hanya sebagiannya saja ya. Ekonomi syariah itu lebih luas lagi. Misalkan ketika kita berdagang, kemudian kita menggunakan timbangan, itu berarti harus sesuai dengan timbangannya, tidak boleh mengurangi timbangan. Itu berarti tidak syariah atau tidak menerapkan ekonomi syariah. Meminjamkan uang kepada saudara atau teman, itu kita tidak boleh menerapkan sistem bunga atau meminta kepada saudara kita tambahan atas pinjaman yang kita berikan. Itu tidak syariah. Nah, intinya seperti itu. Ekonomi syariah itu ilmu ekonomi yang landasannya adalah nilai-nilai keislaman. Kemudian kita lanjut, tadi sudah jenis-jenis ilmu ekonomi. Tujuan ilmu ekonomi. Tujuan ilmu ekonomi itu yang pertama, mempelajari berbagai usaha manusia untuk mencapai kemakmuran. Nah, bagaimana sih supaya kita makmur sejahtera? Berarti harus coba menghemat, kemudian mengatur keuangan, itu kalau konsumen. Kemudian kalau produsen makmur, berarti harus kemakmuran masyarakat harus menyediakan produk-produk yang memang itu dibutuhkan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Gitu. Kemudian yang kedua, mempelajari sarana dan prasarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan ilmu ekonomi kita jadi tahu bagaimana sih caranya untuk memenuhi kebutuhan.
Berarti kita harus bekerja untuk mencari uang, kemudian memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan sehingga semua kebutuhan kita tercover dengan baik, seperti itu. Kemudian mempelajari berbagai peristiwa ekonomi dan cara pemecahannya, seperti yang kita tahu tadi ya. Dalam ekonomi makro itu dipelajari tentang luasnya pengangguran di Indonesia, kemudian bagaimana pertumbuhan ekonomi. Dari situ kita tahu, oh ternyata masih banyak orang menganggur. Solusi kita apa sih? Sebagai siswa berarti kalian harus belajar semaksimal mungkin. Ketika nanti di dunia kerja kalian bisa beradaptasi begitu. Kemudian tujuan yang keempat yaitu mendapatkan pengetahuan tentang hidup bermasyarakat yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan. Ya. Hidup bermasyarakat gimana sih? Berarti kita harus hidup sosial. Sebagai makhluk sosial, kita harus bekerja sama dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri meskipun misalkan kita punya lahan sawah yang luas, bisa berkebun dan sebagainya. Setiap orang mempunyai kemampuannya masing-masing untuk bisa kemudian saling memenuhi kebutuhan. Kemudian manfaat ilmu ekonomi. Manfaat ilmu ekonomi yang pertama adalah menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka. Ya. Berarti dengan ilmu ekonomi kita tahu, oh berarti kita dengan sumber daya yang ada tidak boleh boros, harus hemat listrik, hemat air ya. Kemudian yang kedua, manfaat ilmu ekonomi yang kedua yaitu membantu menggunakan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Bagaimana kita memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya yang sudah ada. Yang ketiga, membentuk atau menetapkan prioritas kebutuhan. Seperti yang kita tahu ya, kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Maka kita harus bisa memprioritaskan mana yang lebih penting, kemudian mana yang bisa ditunda. Misalkan ketika kalian punya budget uang, lebih baik dibelikan sumber belajar ataukah untuk kulineran. Kita harus tahu mana yang bisa diprioritaskan, mana yang lebih penting, mana yang harus ditunda dulu, mana yang harus didahulukan dan ditunda begitu. Selanjutnya, alasan mempelajari ekonomi itu yang pertama, memperbaiki cara berpikir, kemudian membantu dalam memahami perilaku masyarakat, membantu memahami permasalahan secara global, membantu Anda untuk bersikap lebih demokratis. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.